Halo kalian semua, kali ini kita akan melanjutkan cerita perjalanan Yuta dan Saki dalam serial novel ringan Gimai Seikatsu. Kemarin kita sudah melihat bagaimana pertemuan keluarga pertama mereka antara Yuta, Taichi, Akiko, dan Saki. Langsung saja kita akan masuk ke ceritanya atau chapter 1. Cerita pada chapter 1 ini berlatar waktu pada 7 Juli. Taichi dan Yuta sedang menyiapkan rumah baru mereka untuk menyambut kedatangan keluarga Ayase. Dimulai dari Taichi yang berlatih menyiapkan kata-kata pembuka untuk menyambut Akiko dan Saki. Selamat datang di rumah kami, atau mulai hari ini kita akan hidup di bawah satu atap, seperti itu. Tapi terdengar memang agak cringe ya. Di dalam apartemen terdapat banyak sekali kotak kardus dan perabotan rumah tangga di dalam rumah baru mereka. Mereka menyewa sebuah apartemen 3 LDK, 3 kamar tidur, 1 ruang makan, dan 1 dapur yang terletak di lantai 3 dan berlokasi cukup strategis di daerahnya. Bukan hanya ayahnya saja yang sedang menyiapkan salam membuka, Yuta pun juga sedang mempersiapkan ekspresi yang harus ditunjukkan kepada Saki dan Akiko. Ditambah lagi, ia hanya seorang diri harus menyiapkan kamar untuk adik perempuannya, sedang ayahnya merapikan kamar untuk dia, Taichi, dan Akiko. Aneh sih, kelakuan ayahnya malah nyuruh cowok remaja untuk menyiapkan kamar untuk adik perempuannya, seumuran pula. Taichi di sini sangat berhati-hati agar tidak menyisakan bau karena khawatir mengganggu Akiko. Mungkin karena pengaruh ayahnya, Yuta ikut merasa khawatir kamarnya bau. Yuta tahu bahwa dirinya dan Saki sudah membuat kesepakatan untuk tidak mengharapkan satu sama lain. Namun, dia takut Saki bakalan terganggu dengan bau kamar anak cowok SMA. Oleh karena itu, Yuta selalu menjaga kebersihan kamarnya. Kemudian suara bel terdengar dari pintu masuk. Taichi menyuruh Yuta untuk menyambut keluarga baru mereka di pintu masuk karena Taichi masih berurusan dengan bau. Yuta membeku ketika melihat Akiko yang menyapanya sambil membawa beberapa tas plastik besar di kedua tangannya. Tas plastik itu sepertinya berisi bahan makanan dan barang kebutuhan sehari-hari. Jumlahnya benar-benar banyak. Yuta merasa tidak enak karena Akiko sudah membeli banyak barang padahal mereka baru jadi keluarga. Akiko bilang ia membeli banyak barang karena mereka sekarang sudah menjadi keluarga. Namun perkataan Akiko itu langsung disanggah oleh Saki yang berada di belakangnya, juga membawa banyak tas kantong di tangannya. Saki berkata ibunya membeli banyak barang karena Akiko adalah orang yang sungkan untuk berkata tidak. Oleh karena itu, ia langsung membeli barang-barang yang direkomendasikan oleh karyawan toko. Mendengar sukomi anaknya, Akiko merasa menjadi orang tua yang tidak berguna. Perdebatan singkat itu tidak berlangsung lama. Tak lama kemudian, Akiko dengan wajah cemberut kekanak-kanakannya meminta Yuta untuk setuju dengan pendapat dia. Wajah yang ditujukan oleh Akiko membuat semua keluhan Yuta sirna seketika. Namun, dia tidak bisa berbohong untuk setuju dengan Akiko karena merasakan nyawanya yang terancam disebabkan oleh tatapan tajam Saki. Untuk melarikan diri dari pentekaran wanita, Yuta memutuskan untuk mengabaikannya dan meminta mereka untuk masuk ke dalam apartemennya. Walau begitu, Akiko tidak merasa terganggu oleh pengabaian yang dilakukan oleh Yuta. Malah di sini Akiko memuji Yuta karena telah membantu membawa banyak barang bawaan mereka dengan mengatakan bahwa Yuta merupakan pria yang bisa diandalkan. Ketika mereka sampai ke ruang tamu, Akiko dan Saki memuji kebersihan dan keharuman ruangan itu. Yuta sempat berbicara bahwa mereka merapikannya dengan buru-buru. Namun perkataan tersebut terhenti ketika Akiko menyebut bahwa Taichi bilang kepadanya Yuta selalu menjaga kebersihan. Yuta yang mendengar
hal tersebut tidak jadi untuk mengatakannya karena mengingat pengalaman Taichi dengan wanita dulu, ibu kandung Yuta yang bermasalah. Yuta memutuskan untuk berbohong kepada Akiko dan Saki demi kebahagiaan ayahnya, tapi perkataan itu terlihat dilakukan oleh Saki. Yuta menjelaskan bahwa moto keluarga Asamura adalah setiap partikel debu layak dimusnahkan. Saki yang mendengar itu mengatakan moto itu adalah moto yang mengganggu. Namun itulah moto keluarga Asamura yang selalu dikatakan oleh neneknya di desa, tapi beberapa kata diubah oleh Yuta. Akiko tidak menyangka selain stylish dan menarik, Taichi juga orang yang hebat yang selalu menjaga rumahnya selalu bersih. Yuta tidak percaya mendengar ayahnya yang dipuji Akiko. Akiko menjelaskan ketika ia bertemu dengan ayahnya untuk pertama kali, Taichi terlihat polos dan memakai pakaian yang biasa saja. Tapi ketika pertemuan mereka untuk kedua kalinya, Taichi menggunakan kolon parfum dan dasi yang bermerek. Hal itu membuat Yuta teringat pada sewaktu-waktu ayahnya menghabiskan banyak uang untuk membeli parfum dan pakaian. Pada mulanya, Yuta berpikir hal itu untuk kehidupan orang dewasa, tapi rupanya itu untuk mendekati Akiko. Maklum, butuh perjuangan dan pengorbanan untuk menaklukkan hati wanita gitu. Baru selesai dibicarakan, Taichi keluar dari kamar dan langsung menyapa mereka berdua. Taichi menyambut mereka sambil berbicara terbata-bata dengan memasak senyuman yang ia latih di cermin tadi. Yuta merasa usahanya untuk menjaga nama baik ayahnya sia-sia karena melihat parfum ruangan di tangannya. Yuta sudah mengirimkan kode lewat matanya untuk memperingatkan ayahnya, namun gagal. Karena itu, dia kasihan melihat akting buruk ayahnya. Namun sepertinya ayahnya dan Akiko adalah pasangan yang serasi sebab Akiko tidak mempermasalahkan hal itu. Meninggalkan mereka, Saki meminta Yuta untuk mengantarkan dia ke kamar barunya. Yuta mengatakan ia sudah mendekorasi kamarnya. Saki memeriksa kamar barunya seperti kucing yang penasaran. Melihat itu, Yuta terpesona dengan kecantikan dan anggunan yang dimiliki oleh Saki. Kemungkinan karena berinteraksi dengan cewek seumuran dirinya untuk pertama kali di dalam hidupnya. Sebelum pindah apartemen, Saki dan Akiko tinggal di apartemen berukuran 6 tingkat tatami. Kalau di satuan meter itu 9 meter ya, dan hanya memiliki satu kamar. Hal itu tidak membuat masalah bagi Saki karena ia bisa memonopoli kamar itu. Sebab menurutnya ritme hidup mereka terbalik, di mana Saki berada di rumah saat malam sedangkan ibunya bekerja di bar pada malam hari. Di sini Saki menanyakan mengapa Yuta menggunakan bahasa formal padahal ia bisa menggunakan bahasa yang santai. Menurut Yuta, dia melakukan hal itu karena baru sekarang ia berinteraksi dengan lawan jenis yang seumuran dengannya tanpa dipengaruhi kepribadian atau kepercayaan agama yang dianut. Setelah beberapa saat, ia baru sadar bahwa ia terlalu memikirkan Saki. Padahal kemarin malam mereka memutuskan untuk tidak saling mengharapkan satu sama lain. Setelah menyadarinya, ia baru berbicara secara santai. Melihat gaya bicara Yuta yang cepat berubah, Saki agak terkejut. Saki meminta Yuta untuk memperlakukan ia seperti teman lama sambil memperlihatkan senyuman lembut. Melihat senyuman itu, Yuta merasa bahagia karena baru melihat sisi kelembutan yang dimiliki oleh Saki. Dengan begitu, mereka akan lebih cepat untuk menyesuaikan diri. Saki sendiri berpikir akan mudah jika semua manusia di bumi bisa berterus terang dan selalu jujur kepada orang lain, sama seperti yang mereka lakukan sekarang. Pasti aman dan damai dunia kalau begitu, tapi di dunia nyata tidak begitu. Saki berpikir begitu karena dulu ia pernah meminta teman-temannya untuk melakukan hal yang sama. Sayangnya, diabaikan oleh teman-temannya tersebut, dan itu juga membuat Saki memutuskan hubungan dengan mereka. Saki berpikir hanya membuang-buang waktu berhubungan dengan mereka yang berpikir demikian. Walaupun kena marah, tapi tetap tak acuh. Sasuga Saki-chan. Setelah selesai membicarakan hal tersebut, Yuta menawarkan diri untuk membantu Saki mengemaskan barang-barang daripada berdiam diri. Ada kejadian lucu terjadi di sini. Yuta berinisiatif untuk membantu Saki
membuka salah satu kotak dengan cutter. Padahal Saki sudah melarangnya, akan tetapi dia masih bersikeras untuk membantu. Betapa terkejutnya Yuta melihat isi kotak itu adalah pakaian. Seketika itu juga ia langsung berbalik dan menjauh dari kotak itu karena melihat kain putih yang menjadi racun bagi mata seorang pria. Melihat sikap Yuta yang lucu, Saki tertawa dan bilang ke Yuta, kain putih itu sama dengan sapu tangan yang biasanya cuma sekali pakai langsung cuci, sambil melambai-lambaikan kain putih itu. Tapi jangan dilambai-lambaikan juga lah Neng, bahaya buat hati laki-laki. Hal itu membuat Yuta sadar dengan perbedaan antara pria dan wanita, juga membuat perasaan aneh di dalam hatinya. Oleh karena itu, Saki menyuruh Yuta untuk mengurus pakaian seragam dan dia mengurus pakaian dalam. Ketika Yuta melihat lambang sekolah di seragamnya, ia mendapati fakta bahwa ia bersekolah di SMA yang bergengsi, yaitu sekolah SMA Suisei. SMA Suisei merupakan SMA unggul yang memiliki tingkat keberhasilan masuk universitas yang tinggi. Yuta pikir hal itu juga merupakan takdir. Selain mendapatkan adik perempuan yang seumuran dengannya, mereka juga bersekolah di SMA yang sama. Tapi Yuta masih bersyukur karena mereka berada di kelas yang berbeda. Jika mereka sekelas, maka kemungkinan besar akan tanggung. Oleh karena itu, Yuta memutuskan untuk bersikap seakan-akan tidak saling mengenal di sekolah untuk mengelabui teman-teman sekolahnya. Aku pikir mereka mungkin bisa menyembunyikan status keluarga baru mereka ya, karena pada saat orang tua mereka menikah lagi, Yuta dan Saki berada di kelas 2 SMA sehingga marga mereka tidak langsung berubah. Lain cerita kalau orang tua mereka menikah kembali saat mereka baru masuk SMA. Saki yang mendengar hal itu merasa tidak keberatan untuk saling bertegur sapa di sekolah. Namun, ketika Yuta ingin menanyakan alasannya, ia tiba-tiba ditelepon oleh toko di mana ia bekerja paruh waktu. Saki mempersilahkan Yuta untuk mengangkat teleponnya. Yuta bilang kepada Saki, toko buku mengalami masalah karena orang-orang berbuat onar. Dia juga meminta maaf karena ia tidak bisa membantu Saki merapikan barangnya. Namun, Saki merasa tidak perlu meminta maaf karena dari awal Saki lah yang harus menyelesaikannya tanpa merasa mendengar hal itu, Yuta heran mengapa ia bisa melakukan percakapan dengan tenang padahal Saki merupakan gadis usia Yuta. Mungkin karena sikap Saki yang tenang dan peka terhadap suasana dan juga terlihat dewasa. Oleh karena itu, Yuta bisa meninggalkan Saki tanpa perasaan yang rumit. Oke lah guys, untuk video pembahasan like novel Gimae Seikatsu chapter pertama sampai di sini. Chapter ini lumayan panjang ya, jadi aku bagi menjadi 2 video. Bagikan pendapat kalian tentang chapter 1 ini di kolom komentar ya. Jadi sampai ketemu lagi di video Ryuno Monogatari selanjutnya.